warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, Bunda Bens, dan insyaallah mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan khusus kepada saudara saya Bapak Ismail Fuad, mudah-mudahan insyaallah tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita berdoa semoga kita tetap diberikan kekuatan iman, kekuatan ihsan Islam, kesehatan yang sehat makin disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit insyaallah diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum cair THR-nya mudah-mudahan insyaallah segera cair. Amin. Salam dan salawat tercurah kepada junjungan baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai uswatun hasanah bagi kita semua. Semoga insyaallah kita akan bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sangat luar biasa sekali ibu-ibu, Bunda Denis. Siapa kapal? BTP. Nanti saya Bu, Ibu. Ya, tadi waktu saya baru masuk, konernya kan change. Mohon maaf. Hanya sampaikan sama Ustaz, luar biasa sekali ibu-ibu. Nah, memang ibu-ibu tetap semangat dengan luar biasa. Semangat 15 tahun. Insyaallah luar biasa. Ya, mudah-mudahan disehatkan semua insyaallah. Amin. Ya Rabbal alamin. Mari kita mengawali pertemuan kita dengan bersalawat kepada kita Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibu masih ingat waktu kita kemarin Maulid ya? Maulid. Tahun lalu. Maulid itu salawat tibil qulub ya. Masih ingat salawat tibil qulub? Lupa nih kapan nih? Ya, dia di alfa ya, di atas nanti di bawah. Mau salawat tibil qulub apa salawat Jibril? Salawat mana? Salawat tibil qulub saya beri karena biar hati kita insyaallah diobati dari penyakit-penyakit hati insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ayo sama-sama ya. Ya. Ya mau pasang status boleh sekarang. Sambil siaran langsung boleh. Ayo. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawa'iha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bentar dulu disimpul. Mau dibuka ulang-ulang sama-sama kita. Ini pakai Salli ala sayyidina Muhammadin tibbil wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ayo saya mau dengar dulu semangatnya ibu. Sama semangatnya ketika
بالقلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Sekali lagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan insyaallah kelak kita bersamanya di hari kemudian insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Imam Syafi'i pernah berkata dalam syairnya, Imam Syafi'i, boleh nanti kita pasang sebagai story. Iya, ini kan di samping kita menyehatkan fisik kita, tempat kita, komunitas kita ini tidak menutup kemungkinan untuk kita saling mengingatkan benda. Kita pasang story. Lau tadabbara nasu hazihi surat al-wasa'il. Seandainya manusia itu mampu merenungi surah ini, kata Imam Syafi'i, surah itu akan mencukupi mereka. Surah apa yang dimaksud oleh Imam Syafi'i untuk direnungkan? Ternyata surah itu adalah surah yang sangat pendek di dalam Al-Quran, terdiri dari 3 ayat. Ayatnya ini pendek sekali. Ya, surah ke-103 di juz 30. Ada yang hafal, ada yang tahu surah bukan Al-Qasas, bukan An-Nas. Surah An-Nas surah ke-114. Surah ke-103 surah apa? Asal jangan dibilang surah cinta untuk setanglah. Kalau surah cinta untuk setanglah hafal semua. Aku pernah berpikir tentang hari tua bersamamu. Nah, surah cinta buat setanglah. Ini surah An-Nas. Iya, yang punya handphone bisa dilihat surah Al-As, surah ke-103. Jadi di samping kita ketemu seperti ini, ada ilmu, ada bekal yang bisa kita bawa. Surah ke-103 di dalam Al-Quran surah Al-As. Ibu pasti hafal semua. Oh, ini paling yang maksud Ustaz surah Al-As. Hafal Ustaz, biar anak itu hafal. Kalau begitu ayo kita sama-sama baca. Ayo, wal as innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun. Nah, apa yang kita salah sambung ini? Ibu, kita apa kita bisa sambung ini? Tidak fokus ini. Padahal itu surah apa itu? Nah, surah apa itu? Yang tadi sambungannya yang untuk sambung surah apa? Surah Al-Qamar. Ya, ini surah Al-Asr. Kita ulang. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa baru saja tuh ini paling saya tidak tahu mungkin faktor lapar. Ibu wal asr waktu kita semua ini punya
Allah bersumpah demi waktu, dan Allah berkali-kali bersumpah di dalam Al-Quran, semisal was-samai demi langit, wal ardi demi bumi, kemudian was-subhi demi waktu subuh, wad duha demi waktu duha. Dan Allah bersumpah juga demi waktu, wal as demi masa, demi waktu, bahwa kita ini semua punya masa, termasuk di bulan suci Ramadan ini ada masa. Tahun ini masanya adalah masa di mana kita diwajibkan untuk berpuasa. Pak Bu, Ibu, sekarang puasa tinggal berapa hari lagi? 8 ya. Ayo kita lakukan. Seberapa besarkah ibadah kita di malam 1 sampai malam ke-21? Kan ini sudah 22. Kira-kira coba kita lakukan apa saja yang kita lakukan. Ini Allah tinggal masih memberikan kita 8 hari. Ibu, ada orang yang menangis di bulan suci Ramadan. Siapa itu? Mereka yang menangis, anak-anak kita menangis karena belum ada baju lebarannya. Ada juga orang tuanya yang menangis, ibu-ibunya menangis. Kenapa? Karena belum selesai kue bangke-bangke. Ada juga yang menangis ibu-ibu di bulan suci Ramadan karena sampai hari ini THR-nya belum cair. Tetapi ada juga orang yang menangis di bulan suci Ramadan ini. Mereka menangis karena apa? Dia tidak bersama keluarganya nanti di malam takbiran. Ketika malam takbiran dikumandangkan, dia meneteskan air mata, dia menangis. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berkata di dalam hati, hari ini saya tidak bersama keluarga. Mungkin yang meninggal suami. Tahun lalu saya bersama suami. Tahun lalu saya bersama orang tuaku. Tahun lalu saya bersama saudara. Tahun lalu saya bersama anak-anak. Tahun ini saya tidak bersamanya lagi. Mereka menangis karena apa? Karena mereka ditinggal oleh keluarga. Ada juga orang yang menangis di bulan suci Ramadan. Mereka menangis karena berkata di dalam dirinya, sebentar lagi Ramadan telah pergi meninggalkan kita. Ibu, tidakkah kita merenung waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ibu, dua juga kemungkinan. Kalau bukan Ramadan yang meninggalkan kita, kita yang akan meninggalkan Ramadan. Besar harapan kita semua, semoga insya Allah kelak di tahun depan Allah masih panjangkan umur kita, dan insya Allah Allah berikan keberkahan umur dan ketaatan di dalam umur kita, sehingga kita bisa memanfaatkan bulan suci Ramadan di tahun depan. Oleh sebab itu, mari kita manfaatkan di akhir Ramadan ini. Tinggal 8 hari yang kemarin-kemarin kita tunggu kedatangannya. Di bulan Rajab kita berdoa, betul tidak? Kita berdoa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina karamatika gitu kalau. Ya. Apa? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah kami keberkahan di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, wa balighna Ramadan, dan sampaikan kami di bulan suci Ramadan. Ketika kita disampaikan di bulan suci Ramadan, itu artinya, itu tandanya Allah menjawab doa kita. Lantas kemudian apa yang kita lakukan di bulan suci Ramadan? Tidakkah kita bersyukur kepada Allah? Allah sampaikan kita di bulan yang mulia ini. Lantas kemudian apa bentuk kesyukuran kita di bulan suci Ramadan ini? Tidak lain kesyukuran kita manfaatkan akhir Ramadan ini untuk melakukan amalia Ramadan. Apa yang harus kita lakukan? Ibu, yang pertama, sudah jelas puasa di bulan suci Ramadan. Itu sudah jelas. Hikmahnya banyak. Kemudian yang kedua itu melaksanakan, meningkatkan di akhir Ramadan ini, kita tingkatkan sholat sunnah kita. Kalau sholat wajib kan sudah jelas, sholat sunnah. Ustaz, sholat sunnah apa yang harus kita lakukan? Ibu, di sini puncaknya di sini. Semoga kita meraih kemuliaan Ramadan dengan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dan itu akan ditunggu-tunggu oleh seluruh umat
manusia di dunia ini. Bu, sholat sunnah hidupkan. Sholat sunnah apa? Ada sholat sunnah rawatib. Yang mana itu sholat sunnah rawatib? Sholat sunnah rawatib itu ada 12 rakaat. Mana saja itu Ustaz? Yang pertama itu 4 rakaat sebelum sholat zuhur. Nah, itu dilakukan. Kemudian yang kedua setelah sholat zuhur 2 rakaat. Berapa minggu? 6. Ditambah lagi 2 rakaat setelah maghrib. Ya. Kemudian 2 rakaat setelah isya. Kemudian 2 rakaat sebelum sholat subuh. Nah, ada yang bertanya, Ustaz, kalau sholat asar kenapa tidak ada sholat sunnah? Itu sholat asar dia tidak masuk sholat sunnah rawatib, tetapi dia masuk sholat sunnah mutlak. Dilakukan 4 rakaat sebelum sholat asar. Inilah yang kita perbanyak di bulan suci Ramadan, melatih diri kita. Mohon maaf, ada instruktur kita, Ustaz Fuad, kita kalau mau senang ada pemanasan dulu kan? Betul tidak? Ada pemanasan. Ya. Setelah pemanasan ada pendinginan. Nah, sebelum masuk itu sholat wajibnya, sebelum masuk inti senamnya ada pemanasan dulu. Begitulah juga dengan sholat. Sholat sunnah lah itu sebagai pemanasan. Tafadhali ijlis. Jadi sholat sunnah yang kita tingkatkan di bulan suci Ramadan. Ibu mau tahu fadilahnya, keutamaannya? Keutamaannya 2 rakaat sebelum sholat subuh. 2 rakaat sebelum sholat subuh itu lebih mulia dan seisinya. Rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat subuh itu lebih mulia daripada dunia dan seisinya. Itu luar biasa sekali. 2 rakaat saja itu. 2 rakaat. Tidak diminta banyak-banyak oleh Allah. 2 rakaat saja. Nah, setelah itu Ustaz, yang termasuk sholat sunnah mutlak apa lagi? Sholat sunnah mutlak yang lainnya itu sholat 2 rakaat setelah sholat subuh. Ada yang bertanya, Ustaz, adakah sholat sunnah 2 rakaat setelah sholat subuh? Ada, tetapi tidak pas setelahnya. Nanti sekitar 1,5 jam atau 2,5 jam setelah sholat subuh. Itulah yang disebut dengan sholat syuruk. Sholat syuruk. Kalau dia isyraq itu waktu yang tidak dibolehkan untuk sholat. Jadi bedakan, ada isyraq, ada syuruk. Ya. Iya. Ibu. Ya. Nah, ayo kita bedakan dulu. Isyraq dengan syuruk itu beda. Kalau isyraq itu waktu yang tidak dibolehkan untuk sholat, tapi setelah sholat subuh. Nah, tapi kalau syuruk itu waktu yang dibolehkan untuk sholat setelah sholat subuh. Waktunya kapan? Itu betul tadi. Muncul apa? Matahari. Nah, itu syuruk, waktu yang dibolehkan untuk sholat 2 rakaat setelah sholat subuh. Dan itulah juga masuk dalam kategori sholat duha. Disebut dengan awal duha karena pembagian duha itu ada 3. Yang pertama awal duha, yang kedua pertengahan, yang ketiga akhir. Apa fadilahnya? Apa keutamaannya? Ada keutamaannya. Yang pertama, kalau sholat syuruk awal waktu itu fadilahnya disebutkan bahwa man shalla al-ghadata fi jama'atin. Barang siapa yang sholat 2 rakaat ya subuh yang masuk di sini. Setelah dia sholat, summa fa'ala yazkurullah, kemudian dia duduk. Jadi kalau sudah sembahyang subuh ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempatnya di mana? Terserah, mungkin di masjid atau di rumah. Itu pun di rumah kalau paling tidak ada khusus ibu mihrab. Mihrab itu kan ada 3, ada masjid, ada musholla, ada mihrab. Mihrab itu di rumah kecil khusus untuk
mihrab ini yang mihrab. Dan di sini kalau kita berdoa ibu di mihrab, tak di situ kita terus sholat, ada tamu tak kita suruh dia sholat di situ terus, disitulah turunnya malaikatnya Allah, dan di situ insya Allah diijabah doa. Makanya saya di rumah ibu saya buat mihrab seperti itu khusus, jangan di kamar. Kenapa? Karena kalau di kamar biasa mengantuk. Betul tidak? Angkat takbir Allahu Akbar, makin semangat ibadah. Nyaman dari TV. Apalagi kalau berasing, ya. Nah, ini yang disebut al-quttu wal malasu wal jabirahu. Ya. Jadi salat sunat 2 rakaat. Dia salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian dia duduk berzikir hatta tatlu asy-syams. Ini yang ibu maksud tadi. Dia berzikir sampai matahari terbit. Ustaz, zikirnya apa saja Ustaz? Zikirnya ibu bisa baca Quran, bisa zikir pagi dan petang. Zikir pagi dan petang kan bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kui panjang nah. Dari apa sampai situ ya. Sepotong aja. Alhamdulillah, zikir pagi dan petang. Bisa juga baca Quran, boleh baca Quran. Setelah itu dia lakukan sholat sunnah 2 rakaat. Jadi urutannya ibu, yang pertama sholat berjamaah dulu. Setelah sholat berjamaah subuh dia duduk. Kedua duduk berzikir. Setelah itu berzikir sampai matahari terbit. Setelah itu yang ketiga dia lakukan sholat sunnah 2 rakaat. Itulah yang disebut dengan sholat sunnah syuruk atau awal duha. Apa fadilahnya? Apa keutamaannya? Sama dengan pahala ibadah haji dan umroh. Tamatan, sempurna. Ya. Kalau bicara Pak Ustaz? Tanpa bicara. Tapi boleh juga kita lakukan di mana? Di masjid. Setelah itu masukin pulang, zikir di rumah sampai matahari terbit, baru sholat 2 rakaat tanpa bicara. Tidak boleh bicara dunia. Nah, sama itu pahalanya ibadah haji dan umroh. Itu kata Nabi sempurna. Masya Allah. Pahalanya ini bukan sama dengan naik haji. Jangan sampai sebentar keluar subuh kita tanya di Pak RT makin kemana kita mau dulu pergi berapa haji dan umroh. Ya, insya Allah ibu pahalanya dulu kita raih. Mudah-mudahan insya Allah tahun ini atau tahun depan berangkat di haji dan umroh insya Allah. Amin. Amin. Kemudian yang kita hidupkan di akhir Ramadan ini salat tarawih kita. Ustaz, boleh salat tarawih di masjid? Boleh. Apa dasarnya? Dasarnya para sahabat dulu salat tarawihnya di masjid. Perempuan boleh? Boleh. Dulu tidak dibolehkan. Kenapa? Karena ada beberapa uzur. Ya, ada beberapa pertimbangan kenapa dulu tidak dibolehkan salat di masjid. Nah, jadi boleh. Ibu salat di masjid, salat tarawih. Mohon maaf ibunda yang cantik-cantik, masya Allah, yang masih berjiwa muda. Ibu sebentar selesai makan, sholat isya, sholat tarawih. Manfaatkan ini 8 hari ini untuk sholat 8 rakaat saja. Ya, ya belum ada bolong. Kalaupun tidak sempat dikerjakan di masjid di rumah, jangan dulu tidur sebelum kita mengajarkan sholat 8 rakaat. Kemudian ditutup dengan sholat witir, bukan penutup witir tetapi ganjil. Boleh kita sholat witir malamnya nanti sebelum kita sahur, ya sebelum dibuatkan makanan suami kita, anak-anak kita, 2 rakaat paling tidak sholat tahajud 2 rakaat. Tak perlu minta banyak-banyak 2 rakaat. Ya, 2 rakaat itu istiqomah jauh lebih baik. Ya, daripada
kesempatan kita untuk beribadah. Karena setiap bulan itu ada musimnya. Musimnya bulan Ramadan ini adalah bulan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mau disampaikan rekan? Lanjut. Ibu salat tahajud. Ya, salat tahajud. Kemudian apalagi yang harus kita lakukan di bulan suci Ramadan ini? Yang kedua, bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya puasa itu mengajarkan kita yang pertama disiplin waktu. Ya. Di mana kita diberikan waktu bersahur, kita diberikan waktu untuk berbuka, diajarkan kita untuk disiplin waktu. Itu hikmah puasa yang pertama. Yang kedua, puasa mengajarkan kita bersilaturahmi. Dengan silaturahmi ini Ibu, ya, dengan berpuasa mengajarkan kita silaturahmi. Di mana silaturahminya? Di masjid. Di saat kita salat tarawih, disitulah kita bersilaturahmi. Termasuk ini kita bersilaturahmi. Ada yang bertanya, Ustaz, apa bedanya silaturahmi dengan silaturahim? Nah, ini terkadang sulit dibedakan. Kalau silaturahim Ibu, itu terkait dengan rahim. Ibu kita kan rahim, berarti keluarga yang dia saudara. Kalau silaturahmi itu lebih kepada ukhuwah, persaudaraan. Jadi kalau misalnya kita mau seperti ini, saya mau pergi dulu bersilaturahim, nah itu kurang tepat. Karena seperti ini begitu ketemu, saya mau pergi bersilaturahmi. Dan tidak dikatakan itu silaturahmi, Ibu, kalau dia saling berbagi. Dikatakan itu menyambung tali silaturahmi ketika di antara kita, ya, di grup tadi ini ada yang putus silaturahminya. Kalau ada putus, tugas kita untuk menyambung. Karena di dalam Al-Quran disebutkan innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum, maka damaikanlah ketika ada yang berselisih. Perlu didamaikan. Kemudian yang ketiga, ibu, dan sabar. Kalau pergi foto-foto sebentar, kalau perlu saya yang foto gitu, atau sama-sama sebentar foto, atau sebentar selfie gitu. Ya, semua juga bagikan di grup tuh. Tahu. Yang ketiga, tadi yang pertama hikmah puasa, disiplin waktu. Yang kedua apa tadi Bu? Waktu yang kedua silaturahmi. Yang ketiga, dengan berpuasa mengajarkan kita untuk berbagi. Inilah tadi yang kedua, sedekah. Saya bertanya, Ustaz, di bulan Ramadan boleh tidak kita berbagi, Ustaz? Berbagi apa? Sedekah kecil. Di bulan Ramadan saja tidak boleh sedekah kecil, apalagi di dalam bulan suci Ramadan. Saatnya lah di bulan suci Ramadan ini bulan untuk berbagi, berinfak, bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus berbagi? Karena dengan berpuasa ini kita juga merasakan apa saudara-saudara kita yang mereka rasakan, orang fakir, orang miskin, yatim dan piatu. Mungkin mereka di antara kita mungkin ada yang tidak makan sampai sehari 2 hari. Saatnya saya tunggu ini di Galet. Saya tunggu ini. Kemarin saya ceramah di Royal. Saya tunggu sebenarnya program gebrakannya bagaimana di Galet berbagi takjil pada ini. Berbagi takjil. Insya Allah boleh. Ustaz, tidak banyak dana. Berbagi takjil tidak perlu banyak dana dibutuhkan. Halo, Ibu berbagi takjil itu tidak perlu banyak kan?
Bahkan Nabi itu di bulan Ramadan banyak sekali sedekah. Lebih banyak sedekahnya. Ibu, saya doakan kita semua insya Allah berangkat tanah suci. Ibu, kalau mau lihat orang-orang Arab itu kuat bersedekah, lihat di bulan suci Ramadan. Lihat di bulan suci Ramadan. Kita lihat di bulan suci Ramadan orang Arab itu di Madinah, di Masjid Nabawi itu di pelatarannya itu semua mengeluarkan itu apa-apanya, semua. Bahkan nasi kebuli ibu kasih keluar, nasi biryani kasih keluar, kurma pun dia kasih keluar. Untuk siapa? Untuk mereka yang berpuasa, karena dia mengetahui pahala memberikan makan kepada orang yang berpuasa itu luar biasa sekali. Oleh sebab itu bulan Ramadan, bulan berbagi, bulan bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa manfaat daripada sedekah? Sedekah itu manfaatnya banyak sekali. Dalam Al-Quran disebutkan Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, wahai Tuhanku seandainya engkau menunda kematianku walau sedikit pun apa yang mereka minta, yaitu fa'as-saddaqa wa aku minas shalihin, maka aku akan bersedekah dan melakukan amal kebaikan. Jadi pahala sedekah ini luar biasa. Dia mempermudah proses sakaratul maut. Kemudian yang kedua diterangkan kubur kita, kemudian dilapangkan kubur kita, dan yang ketiga ada satu pintu disebut dengan pintu as-sahaya, pintu yang dilalui oleh orang-orang dermawan. Dengan bersedekah itu insya Allah dipermudah segala urusan. Ustaz, saya begini Ustaz, tidak ada waktu. Nabi sampaikan, man kana lahu malun, barang siapa yang memiliki harta, falyatasaddaq bimalihi, hendaklah dia bersedekah dengan hartanya. Ustaz, kami tidak punya harta Ustaz, kami tidak punya kemampuan untuk bersedekah. Apa kata Nabi? Nabi mengatakan, man kana lahu ilmun, barang siapa yang memiliki ilmu, falyatasaddaq bi'ilmihi, barang siapa yang memiliki ilmu, hendaknya dia bersedekah dengan ilmunya. Kalau ibu punya ilmu, silakan bersedekah dengan ilmunya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, kelompok yang terakhir. Yang kedua orang yang mampu, yang ketiga adalah orang yang menunggu dananya buka puasa. Terakhir. Wa man kana lahu yadun, barang siapa yang memiliki kekuatan, falyatasaddaq biyadihi, hendaklah dia bersedekah dengan tangannya. Tangan dimaksud di sini kekuatan adalah pangkat dan jabatan. Ustaz, kami tidak punya pangkat dan jabatan. Boleh kita bersedekah di masjid dengan apa? Membantu orang mampu. Itu jauh lebih baik. Yang terakhir. Amalan terakhir di hari-hari terakhir ini Bu, membaca Al-Quran. Banyak bacaan Al-Quran kita, sebab di bulan Ramadan ini bulan diturunkannya Al-Quran. Di dalam hadis lain disebutkan Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat untuk memberikan syafaat bagi para pembacanya. Terakhir, mari kita bersedekah. Allah